Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya masih pada sehat ya. Nah, untuk materi kali ini Ibu akan menjelaskan tentang gerakan kuat dan gerakan lemah. Apa itu gerakan kuat dan gerakan lemah? Sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu. Jadi, gerakan tari itu dibagi menjadi dua macam. Yang tadi Ibu bilang, ada yang gerakan kuat dan ada yang gerakan lemah. Lalu apa itu gerakan kuat? Gerakan tari kuat adalah gerakan yang membutuhkan tenaga yang kuat. Lalu bagaimana dengan gerakan tari lemah? Gerakan tari lemah adalah gerakan yang hanya membutuhkan tenaga yang lemah. Contoh dari gerakan tari kuat itu apa? Contohnya, gerakan menghentakkan kaki itu termasuk gerakan tari kuat. Lalu bagaimana dengan gerakan tari lemah? Contoh dari gerakan tari lemah itu seperti mengayunkan tangan. Seperti itu ya. Lalu di sini Ibu mempunyai gerakan tari pada bagian tangan. Ada dua gerakan. Gerakan pertama dan gerakan kedua. Untuk gerakan pertamanya yaitu tangan diluruskan ke bawah, lalu angkat kedua tangan dengan kuat, dipertemukan ya seperti ini dan diturunkan kembali. Nah, ini dilakukan beberapa kali. Lalu bagaimana gerakan kedua? Untuk gerakan keduanya, tangan diluruskan ke bawah, lalu kita mengayunkan kedua tangan kita dengan lembut ke atas sampai sikunya menekuk. Jadi, gerakan ini seolah-olah kita sedang menjadi kupu-kupu dan ini gerakan sayapnya. Jadi seperti gerakan sayap kupu-kupu yang sedang terbang. Kita ayunkan dengan lembut. Nah, dari kedua gambar tersebut, menurut kalian manakah yang termasuk gerakan kuat dan gerakan lemah? Coba kita lihat ya. Jadi, yang termasuk gerakan kuat yaitu gerakan pertama. Kenapa? Karena gerakan pertama itu gerakan mengangkat tangan dan menurunkan tangan berkali-kali sehingga membutuhkan tenaga yang kuat. Ya, jadi gerakan pertama itu gerakan tari kuat. Lalu bagaimana dengan gerakan kedua? Nah, gerakan kedua ini termasuk dari gerakan lemah. Kenapa? Karena gerakan tersebut hanya mengayunkan tangan dengan lembut sehingga membutuhkan tenaga yang lemah. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada gerakan kuat dan gerakan lemah dalam lagu Menanam Jagung. Kalian bisa buka halaman 58 dan 59. Di situ ada berapa gerakan? Ada 4 gerakan. Untuk perempuan dan laki-laki berbeda-beda. Kalian bisa baca ya. Nah, karena tiap gerakan itu berbeda-beda. Untuk gerakan yang ini, gerakannya seperti apa? Gerakannya seperti gerakan kita seorang perempuan membawa bakul. Lalu untuk yang ini yang laki-laki? Ya, yang laki-laki seakan-akan gerakan seperti membawa cangkul. Nah, untuk gerakan yang kedua ini, gerakannya seperti gerakan membawa bakul yang berisikan benih-benih yang akan ditaburkan pada jagung. Lalu untuk gerakan laki-laki yang kedua, gerakan seperti menanam cangkul atau sedang mencangkul. Nah, untuk gerakan ketiga itu gerakan seperti mengusir burung. Gerakannya seperti gerakan tepuk tangan ya. Dan untuk gerakan terakhirnya sama seperti gerakan pertama. Nanti kalian cocokkan saja seperti per syairnya ya, per syair lagu. Udah pada tahu kan lagu Menanam Jagung seperti apa? Nah, nanti
Nanti kalau kalian kurang jelas, Ibu akan lampirkan sebuah videonya ya. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil tongkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jadinya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Nah, setelah kalian mengamati video yang Ibu berikan, kalian bisa membuat tugas halaman 58 dan 59, yaitu membuat video dengan diiringi lagu menanam jagung. Gerakannya tidak jauh beda seperti gerakan yang ada di video. Cuma kembali lagi lihat panduan di bukunya ya. Jangan lupa dikerjakan. Jadi anak-anak, kita ketahui ya bahwa merangkak, berjalan, dan berlari merupakan tahap perkembangan manusia. Nah, perkembangan tersebut menandakan berkembangnya kekuatan pada tangan dan kaki. Nah, kekuatan tangan dan kaki itu bisa dilatih dengan berolahraga. Nah, jadi untuk materi olahraga yaitu gerakan merangkak, berjalan, dan berlari. Bagaimana gerakan olahraga merangkak, berjalan, dan berlari? Kita lihat ya. Contoh dari gerakan merangkaknya seperti ini, dan contoh gerakan berjalan dan berlarinya seperti ini. Lalu apa manfaat dari olahraga merangkak, berjalan, dan berlari? Manfaat dari gerakan merangkaknya yaitu melatih kekuatan tubuh seperti telapak tangan dan jari-jari. Dan untuk manfaat dari berjalan dan berlarinya itu melatih kekuatan otot kaki. Nah, contoh permainannya seperti di gambar ini. Bagaimana cara bermainnya? Langkah-langkah bermainnya seperti ini ya, bisa dibaca. Tetapi sebelum kalian melakukan permainan tersebut, kalian harus melakukan pemanasan terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya cedera otot, supaya nggak ada yang cedera ya. Nah, untuk langkah-langkahnya yang pertama, kita harus membuat lintasan dari garis start dan garis finish. Nah, setelah itu kalian baris di belakang garis start. Nah, setelah kalian diberi aba-aba oleh Bu Guru, kalian merangkak 5 langkah. Kemudian dilanjutkan jalan sampai garis finish. Jadi, kalian merangkak 5 langkah terlebih dahulu, setelah itu berjalan sampai garis finish. Tapi belum selesai. Nah, setelah sampai garis finish, kalian kembali ke garis start dengan cara berlari. Disitulah pemenangnya yang sampai garis start paling terlebih dahulu. Nah, olahraga yang lain juga ada yang lebih menyenangkannya, itu permainan bangau dan katak. Nah, berolahraga dengan permainan bangau dan katak ini mempunyai 2 manfaat, yaitu melatih kekuatan kaki dengan cara melompat dan berjalan menyimpang, serta melatih keseimbangan tubuh dengan jalan menyimpang. Kalian ada yang tahu nggak berjalan menyimpang itu seperti apa? Ya, berjalan menyimpang itu seperti gambar ini ya. Jadi kakinya diangkat 1,
lalu kalian berjalan ke depan sehingga melatih keseimbangan tubuh. Nah, kita nanti juga akan melakukan permainan bengal dan katak. Tetapi kalian harus tahu sebelum melakukan permainan ini, kalian terlebih dahulu harus melakukan pemanasan agar mencegah terjadinya cedera otot. Bagaimana langkah-langkah dari permainan bengal dan katak? Langkah-langkahnya yaitu kalian harus membuat kelompok terlebih dahulu. Nah, bagaimana? Nah, setelah udah membuat kelompok, kalian memposisikan tubuh kelompok. Jadi ada dua kelompok, ada kelompok katak dan kelompok bengal. Kalau kelompok katak itu posisinya jongkok, kalau kelompok bengal posisinya berdiri. Apabila ibu gurunya sudah memberikan aba-aba dengan fluid pertama, tandanya kelompok katak melompat satu kali ke depan. Lalu untuk tiupan fluid yang kedua, tandanya kelompok bengal berjalan menyimpang satu langkah ke depan. Berjalan menyimpang itu berjalan dengan satu kaki ya, kakinya diangkat satu ke atas ya. Lalu kelompok yang terlebih dahulu mencapai garis tengah itu dialah pemenangnya. Seperti itu. Kalian pernah melakukan permainan bengal dan katak ini? Pasti ada yang pernah melakukan ya. Nah, jadi untuk tugas selanjutnya yaitu kerjakan halaman 67. Baca langkah-langkahnya terlebih dahulu, lalu jawab pertanyaan di paling bawah. Nanti dikumpulkan ya. Nah, sekian tugas hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.